Pada video kali ini kita akan mencoba memberi tahu ataupun membagi sebuah tutorial bagaimanakah itu caranya membuat tabel Excel dan serta membuat penjumlahan di dalam Microsoft Excel dan juga pengurangan di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba membuatnya dengan Microsoft Excel, dan langsung saja saya bukakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk di sini saya buatkan di sini dengan rekapan gaji karyawan. Di sini nanti teman-teman bisa juga membuatnya dengan berbagai macam ataupun sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk videonya bisa disimak seperti yang sudah saya buat. Mudah-mudahan pada video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua bagi pemula menggunakan aplikasi Microsoft Excel pada laptop ataupun pada PC. Nah, untuk selanjutnya setelah saya buatkan judul rekapan gaji karyawan, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat, biasanya di sini ada yang namanya nomor. Saya singkat saja dengan no ya, ataupun nomor. Di sini saya buatkan dengan nama karyawan setiap. Jadi saya buatkan dengan nama, dan di sini jenis kelamin ataupun J garing K. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba membuatnya, misalnya saya buat gaji harian ya. Kan ada banyak tuh karyawan ataupun buruh-buruh yang digaji per hari. Jadi saya buatkan dulu gaji harian karyawannya, dan lalu saya buat gaji bulanan. Jadi gaji harian itu misalnya satu hari Rp200.000 ataupun Rp150.000, maka nantinya akan kita totalkan ataupun kita kalikan dengan jumlah hari yang dia masuk. Nah, di sini seperti biasa saya buatkan angka 1 2 3, lalu saya blok sampai angka 3, lalu saya seret sampai ke bawah, atau bisa dengan menggunakan shift tanda panah ke bawah. Nah, kemudian di sini saya buat, sebelum saya masukkan namanya terlebih dahulu saya perbesar agar nantinya lebih mudah kita memasukkan namanya. Di sini saya mencoba membuat nama, misalnya Yusuf ya, M Yusuf ataupun Yusuf saja saya buat. Dan di sini selanjutnya saya buat Safius, tidak usahlah saya gantikan dengan nama Saiful, dan sampai dengan selanjutnya. Nah, di sini saya buat jenis kelamin, misalnya Saiful laki-laki, Bahari laki-laki, Rizka perempuan, dan selanjutnya sampai dengan seterusnya. Di sini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk teman-teman. Dan kemudian yang terakhir saya buat Roni. Di sini saya buat karena namanya ganda Tony di bawah, jadi saya gantikan dengan nama Tina. Nah, di sini saya buatkan misalnya Rp150.000 ya. Jadi saya ketikkan saja di sini dengan angka
150. Jadi untuk semuanya saya buat saja Rp150.000. Nah, bagaimanakah cara menambahkan Rp ataupun rupiahnya? Langsung saja kita klikkan tanda penunjuk ke bawah pada elemen, lalu kita klikkan, lalu kita pilih numbering, lalu kemudian kita pilih accounting, dan di sini kita ganti dengan nominal 0, jadi tidak ada angka di belakang koma. Nah, setelah sampai di sini kita pilih Rp, yaitu dalam kurung Indonesia, maka dia akan berubah menjadi Rp150.000. Nah, di sini saya coba membuat misalnya saya menjumlahkan untuk per bulannya, saya buatkan saja dengan 30 hari. Nah, jika ingin kita menambah tabel, menambah kolom, cukup kita blokkan seperti tadi, lalu kita klikkan insert pada pojok kanan atas. Di sini saya ketikkan angka 30. Sini kita coba dengan cara ini, apakah bisa ataukah bisa dia menjumlahkannya, dan jika dia tidak dapat menjumlahkan atau kita kalikan berapa total terima karyawan dalam 30 harinya, kita coba dulu dengan cara seperti ini. Karena cara yang demikian tidak dapat kita buat, maka cara tersebut kita gantikan dengan cara yang lainnya. Di sini saya buatkan dengan cara misalnya pada gaji bulanan di atas saya gantikan dengan jumlah hari, ataupun bisa juga kita buatkan dengan angka 30 hari. Karena biasanya ini lebih praktis ya, lebih cepat kinerja kita dalam membuat laporan. Jadi saya buatkan saja di sini hari ataupun hitungan dalam satu bulan itu berapa hari. Jumlah hari dalam per bulan saya buat di sini. Jadi saya buatkan, saya ambil saja misalnya 30 hari. Saya blok dan kita set ke bawah, ataupun kita klik angka shift pada keyboard lalu kita tekan tanda panah ke bawah, dan kemudian di sini kita akan mencoba membuatnya dengan gaji per misalnya saya buat sini gaji per bulan. Nah, setelah sampai di sini akan kita coba menggunakan perkalian. Di sini saya ketikkan sama dengan. Nah, cara seperti ini bisa dicoba, kita klik sama dengan, lalu kita klik angka 150, lalu shift dan tekan tanda panah, yaitu pada, dan lalu kemudian kita blok, lalu kita sampai muncul tanda tambah pada pojok kanan bawah, kita seret sampai ke bawah, lalu kita lepas. Nah, jika kurang cukup kita klik tekan angka shift, tahan, dan tanda panah ke bawah. Nah, sesampainya di sini kita coba membuat misalnya saya membuat pengurangannya. Jadi saya masukkan di sini pinjaman ya, misalnya saya buat pinjaman karyawan.
Nah, perkalian tadi setelah selesai kita buat, maka di sini kita akan mencoba membuat pengurangan di dalam Microsoft Excel. Jadi pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat dua manfaat dalam satu video. Yang pertama, kita membuat perkalian dan selanjutnya kita buat pengurangan. Nah, di sini setelah saya masukkan nominal angka dalam pinjamannya, lalu saya ketikkan lagi di sini, misalnya pinjaman karyawan itu kan tidak semuanya sama. Nah, nanti untuk prakteknya teman-teman bisa coba langsung membuat dengan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya apakah itu nanti rekap belanja ataukah itu nanti tabungan ataupun nanti dalam penjumlahan yang lainnya. Nah, di sini setelah selesai saya buat, agar dia dapat tampilan RP seperti tadi, maka kita blok dan kemudian pada numbering kita klik tanda panah yang arah ke bawah dan kemudian kita pilih number dan kemudian accounting dan kita kurangi angka nominal di atas sampai 0. Nah, sampai di sini kita pilih yang namanya RP rupiah. Di situ ada banyak RP, tetapi kita pilih RP rupiah, maka dia akan menjadi Rp100.000 dan angkanya pun terpisah, tidak tersambung seperti yang tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat sisa gaji, arti kata penjumlahan keseluruhan di dalam gaji karyawan per bulan dikali dengan 30 hari, maksud saya gaji karyawan per hari kita kalikan dengan gaji karyawan per bulannya itu berapa, setelah dipotong dengan pinjaman, maka total gaji karyawan dalam satu bulan, inilah hasilnya nanti yang akan kita buat. Nah, untuk membuat pengurangannya cukup kita klikkan sama dengan, lalu kemudian kita klikkan angka di belakang dan kemudian kita klik tanda kurang pada keyboard dan enter. Nah, untuk selanjutnya sampai ke bawah cukup kita blok sampai muncul tanda tambah, lalu kita seret ke bawah dan lepas. Atau juga teman-teman bisa menggunakan tombol shift pada keyboard lalu tanda panah ke bawah. Nah, inilah hasilnya setelah kita buat, mulai dari gaji karyawan per harinya itu berapa sampai gaji karyawan itu dalam satu bulan itu berapa, dan setelah dikurangi dengan pinjaman gaji karyawan, maka dapatlah total gaji karyawan dalam per bulannya. Nah, di sini saya mencoba membuat jumlah total gaji karyawan untuk 10 orang. Jadi berapakah total biaya yang kita keluarkan untuk membiayai ataupun untuk membayar gaji karyawan. Di sini cukup kita ketikkan sama dengan sum, lalu buka kurung, lalu kita klik yang di atas dan kita tekan shift tanda panah ke bawah sampai habis dan enter. Nah, inilah hasilnya untuk pembiayaan gaji karyawan ataupun pembayaran honor ataupun upah karyawan dalam satu bulan untuk 10 orang. Nah, kemudian sesampainya di sini, jika kita ingin memposisikan jumlah total gaji ataupun terlebih dahulu kita buat dulu tabelnya ya, agar dia lebih rapi, lebih indah. Jadi cukup kita blokkan dan kemudian kita pilih. Nah, setelah sampai di sini kita rapikan dia terlebih dahulu agar lebih menarik jika nanti hasilnya di print ataupun nanti
pimpinan kita meminta hasil print outnya ya. Dan kemudian setelah kita rapikan, dan untuk judul pada tabel cukup kita blok dan kita klik margin and center, maka dia akan posisikan dia di tengah. Dan kemudian di sini saya memilih angka, misalnya saya memilih dengan ukuran angka 12 ataupun saya memilih di sini angka 14. Nah, teman-teman nanti di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sesampainya di sini saya mencoba untuk memposisikan dia di tengah agar tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke samping kiri ataupun ke samping kanan. Nah, setelah sampai di sini pada jumlah di bawah tadi, kita buat seperti tadi, margin and center terlebih dahulu tadi kita klik ya, dan kita blok sampai tabel mana yang kita butuhkan. Nah, kemudian setelah sampai di sini kita coba lagi dengan blok pada kepala tabel. Misalnya saya ingin menambah warna ataupun color pada kepala tabel. Di sini cukup kita klikkan seperti pada video berikut. Nah, inilah hasilnya. Dan kemudian jika teman-teman ada yang kurang paham dan kurang jelas, silahkan bertanya pada kolom komentar, karena di setiap komentarnya nanti pasti akan saya jawab. Nah, karena hasilnya pun sudah jadi, lalu kita klik Ctrl S ataupun kita simpan. Dan di sini saya buatkan dengan judul, misalnya saya buatkan di sini ya, judulnya gaji karyawan. Jadi ketika nanti kita mencarinya tidak sulit untuk menemukannya. Saya buatkan di sini rekap gaji karyawan. Lalu saya close dan kita buka kembali pada file penyimpanan laptop ataupun PC. Ya, dan inilah hasil penyimpanan yang telah kita simpan tadi, dan di hasilnya pun sesuai hasilnya seperti apa yang telah kita buat tadi. Dah, inilah hasilnya. Oke, hanya inilah yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tetap dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pada tutorial-tutorial selanjutnya.